الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله فكيف من يجعل لله ندا. Kata beliau, waqad waqa ijma'ul ummah, dan sudah terjadi kesepakatan umat bahwasanya orang yang mengingkari al-ba'ats, mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan setelah kematian, kafara, hukumnya adalah kafir, wa qutila, dan boleh bagi pemerintah untuk membunuh orang yang seperti ini. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaifa man yaj'alu lillahi niddan, bagaimana dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dari satu sisi dia mengucapkan la ilaha illallah, dari sisi lain dia mengkufuri yaumul ba'ats, mengingkari hari kiamat. Artinya la ilaha illallahnya batal dengan kalimat ini, dengan kekufuran yang seperti ini, wal iyadzu billah. Demikian juga dari satu sisi dia mengucapkan la ilaha illallah, dari sisi lain juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga la ilaha illallahnya pun juga batal dengan kesyirikan yang dia lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, maka niscaya amalanmu pun akan hancur dan akan menjadi orang-orang yang merugi. Fa in qulta, kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, kalau ada yang berkata qad ankara sallallahu alaihi wasallam ala Usamah qatlahu liman qala la ilaha illallah kama huwa ma'rufun fi kutubil hadithi wasiyar. Kalau ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usamah bin Zaid ketika membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, kama huwa ma'rufun fi kutubil hadithi wasiyar, seperti yang sudah ma'ruf di dalam kitab-kitab hadis maupun kitab siyar, kitab-kitab sejarah. Artinya sekarang ada pertentangan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ijma'ul ulama, barakallahu fikum, bahwa orang yang mengingkari yaumil qiyamah, yang mengingkari hari kiamat, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, hukumnya kafir. Dan boleh bagi a'immah, bagi pemerintah untuk menegakkan hukuman. Dalam hal ini adalah tentunya disuruh taubat, kalau enggak taubat boleh dibunuh, daf'an li dharari, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Timbul kemudian pertanyaan, bagaimana dengan pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Qultu, kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, la syakka anna man qala la ilaha illallah min al-kuffari huqina damuhu wa maluhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu ma qalah. Kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, jawabannya
bukan suatu hal yang meragukan lagi bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan kufar terlindung darah dan hartanya sampai jelas kepada dia perbuatan-perbuatan yang menyelisihi la ilaha illallah. Lihat artinya kalimat barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan al-kuffar terlindung darah dan hartanya, ini adalah fi awal al-amr, pada awal pertama kali. Kapan ada orang mengucapkan la ilaha illallah, entah dia di medan tempur, di medan perang, dalam situasi apapun, barakallahu fikum, kapan seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini adalah kalimat Islam, kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh muslimin. Dan lihat, orang kafir enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, paling bisanya la ilaha illallah atau la ilah. Lihat aja orang kafir kalau ada yang kesandung apa? Kesandung. Kalaupun ngomong la ilah, tambah kafir. Sandung batu ngomongnya la ilah, enggak ada sembahan. Ateis. Tapi kalau kalimat muslimin, kalimat Islam, la ilaha illallah. Tapi kalau la ilah artinya tambah ateis. Naam. Kadang-kadang orang berzikir, ada yang di masjid seperti itu. Sebagian orang kadang la ilaha, berhenti di situ. Suruh jamaahnya yang nyambung. Jamaahnya enggak ada yang nyambung, ya sudah jadi ateis akhirnya. La ilaha, enggak ada Allah, enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang wajib disembah. Naam. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka ini adalah tanda bahwa dia adalah muslim. Selesai. Begitu ada orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, atau misalnya asyhadu an la ilaha illallah saja, maka artinya dia telah masuk Islam. Setelah itu baru kemudian yunzar, baru kemudian kita lihat. Kalau ternyata dia setelah mengucapkan la ilaha illallah komitmen dengan keislaman, mau menegakkan salat, mau mengeluarkan zakat, mau puasa di bulan Ramadan, maka dia adalah muslim yang benar. Tapi ternyata setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, giliran diterangkan kepada dia sekarang, berhubung bapak sudah mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, maka sekarang wajib salat 5 waktu sehari semalam. Dia pun minta uzur. Waduh, salat berat pak, saya masuk Islam cuma mau mengucapkan 2 kalimat syahadat aja. Saya salat rasanya udah sepuh, udah gak kuat. Gimana? Ini sudah artinya, kalau dia tetap bertahan di atas prinsip seperti ini, barakallahu fikum, berarti kalimat yang dia telah ucapkan batal. Kalimat yang la ilaha illallah yang dia ucapkan tadi batal. Salat, puasa juga seperti itu. Giliran disuruh puasa, aduh, saya nggak bisa dong, nahan lapar, biasanya makan. Saya nggak pingin puasa. Saya pingin Islam, tapi nggak mau menerima puasa. Nggak bisa. Karena yang namanya ruknul Islam, arkanul Islam ada 5. Arkanul Islam ada 5. Dengan arti barakallahu fikum, orang ini ingin membangun rumah tiang tanpa fondasi, atap tanpa tiang atau tanpa fondasi. Tidak mungkin. Fana'am. Tetapi yang jelas ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah masuk Islam, dan dia adalah saudara kita muslim dari manapun dia. Dari manapun dia, dan dia masuk Islam lewat siapapun. Yang jelas ketika dia mengucapkan kalimat ini adalah, maka dia adalah saudara kita seagama. Saudara kita seagama. Naam.
Walihada anzalallahu fi qissatihi, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat di dalam kisah yang berkenaan dengan Usamah bin Zaid. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika kalian berjihad fi sabilillah, maka hendaknya tabayyun. Jalan di dalam suatu peperangan, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bersama seorang sahabat. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang musyrikin. Tahu bahwa ini adalah musuh. Musyrik tadi ini begitu melihat Usamah bin Zaid bersama temannya, faham bahwa tidak ada lagi kecuali nyawa melayang. Sehingga dia pun spontanitas mengatakan la ilaha illallah, masuk Islam. Adapun temannya Usamah bin Zaid kafa'an, begitu mendengarkan ucapan la ilaha illallah, temannya Usamah bin Zaid menahan diri, tidak mau membunuhnya karena dia sudah mengucapkan kalimat ini. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dengan ijtihadnya tetap membunuh orang ini. Sampai kemudian berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengingkari dengan kerasnya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya Rasul, kata Rasulullah, wahai Usamah, apa benar engkau membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata dia, ya Rasulullah, innama qalaha tahassunan. Ya Rasulullah, saya yakin dia mengucapkan la ilaha illallah bukan dari hatinya, tetapi karena maut sudah di hadapannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena untuk menyelamatkan nyawanya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengulang-ulangi kalimat kaifa tasna' bila ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah. Apa yang kau perbuat wahai Usamah bin Zaid dengan kalimat yang dia ucapkan kalau seandainya datang di hari kiamat dengan membawa kalimat ini? Terus mengulang-ulangi kalimat ini karena marahnya beliau terhadap Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam artian musuh sudah menyerah, kalaupun misalnya barakallahu fikum tidak dibunuh, masih ada alternatif yang lain, ditawan dan bisa menjadi kekuatan muslimin. Tetapi memang qaddarallahu wa ma syaa fa'al, sehingga Usamah bin Zaid mengatakan hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu illa yaumaid. Sampai saya berpikiran alangkah baiknya kalau dulunya saya belum masuk Islam. Fana'am, marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman kita sekarang? Satu negara Indonesia dianggap kafir. Ada orang yang berpikiran gendeng seperti ini. Indonesia dianggap negara kafir, Pak. Berapa juta, ratus juta jiwa kaum muslimin di Indonesia dianggap, masih aja dianggap negara kafir. Dia sendiri yang masuk surga pinginnya. Sama. Fana'am barakallahu fikum. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini tidak lain kecuali muncul dari syaitan, dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dari doktrin-doktrin sesat yang merusak. Fana'am barakallahu fikum. Tega-teganya mengatakan atau menghukumi barakallahu fikum negaranya sendiri dengan negara kufur. Sementara mereka barakallahu fikum berkiblatnya ke barat. Ada lagi yang lebih ekstrim. Sampai-sampai menghukumi, mengomentari negara Saudi negara kafir. Ya, ini negara Islam, Amerika, Belanda, Israel. Mungkin menurut dia seperti itu. Fala haula wala quwata illa billah. Satu orang, Usamah bin Zaid, membunuh satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, begitu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu negara sekarang, orang yang
seperti ini tadi yang mempunyai pemikiran aneh seperti ini tadi. Satu negara dianggap kafir, kadang-kadang orang tuanya, bapaknya, ibunya dianggap najis, dianggap kafir sebelum baiat kepada amirnya. Fala haula wala quwata illa billah. Fa'amarahumullahu ta'ala bitatsabbut. Sehingga barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk tatsabbut. Kapan orang mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah muslim. Entah mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu kita lihat berdukun. Kita lihat dia berdukun, kita lihat dia mungkin berdoa di keramat pohon atau yang kuburan atau yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum, jangan tergesa-gesa menghukumi, oi musyrik. Jangan tergesa-gesa. Walaupun kita jelas-jelas melihat dengan mata kita barakallahu fikum, orang ini statusnya muslim tetapi kok berdukun-dukun melulu kerjanya. Keramat melulu kerjanya, jimat melulu kerjanya. Jangan tergesa-gesa dulu menghukumi bahwa dia ini adalah musyrik, keluar dari Islam, jangan. Bisa jadi dia jahil. Bisa jadi orang ini karena kejahilannya, Pak. Dia enggak tahu menahu bahwa itulah jalan yang terbaik bagi dia. Sehingga kita barakallahu fikum jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa barakallahu fikum untuk menghukumi bahwa ini adalah orang musyrik. KPK aja hati-hati kok. Sebelum menjatuhkan vonis bahwa terdakwa tindak pidana korupsi adalah fulan, itu mereka hati-hati sekali. Sampai berbulan-bulan kadang. Penyidikan dulu, ini dulu, itu dulu, ini semuanya. Baru kemudian terakhir jatuh vonis. Setelah berhasil mendapatkan rekeningnya, mendapat ini, itu semuanya baru. Palu main bahwa yang terkena dalam kasus ini adalah fulan. Selesai. Hati-hatinya. Ini padahal cuman barakallahu fikum urusan dunia. Kita semestinya sebagai seorang muslim, apalagi kalau dia adalah guru agama, ustadz, kiai, cendekiawan yang didengar suaranya, semestinya dia harus lebih hati-hati lagi di dalam menghukumi saudaranya seorang muslim, karena masalahnya menyangkut kehormatan dan keselamatan dunia akhirat. Menyangkut keselamatan dunia akhirat. Na'am barakallahu fikum. Tetapi memang demikianlah kadang-kadang subhanallah, dari sisi dunia kadang justru orang lebih hati-hati daripada dari sisi agama. Orangnya begini-begini, kafir. Oh ini kafir. Lah kalau orang yang dengan dia juga kafir. Lah kalau orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan dia juga kafir semuanya, kafir udah. Enak aja itu udah. Kayak nggak ada beban sama sekali. Lah terus yang masuk surga saya sendiri. Kadang ada orang seperti itu, wal'iyadzubillah. Kita nggak bisa tergesa-gesa, Pak. Kadang orang awam, orang jahil. Fa in tabayyana iltizamuhu li ma'naha kana lahu ma lil muslimina 'alaihi ma 'alaihim wa in tabayyana khilafuhu lam yuhqan bi mujarradi talaffuz maluhu wa damuhu. Kalau ternyata setelah dia mengucapkan la ilaha illallah komitmen, dia pun menunjukkan komitmen dengan la ilaha illallah dengan Islam, maka dia berhak mendapatkan muslimin, hak-hak kaum muslimin, dan juga berkewajiban untuk melakukan yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Tetapi kalau ternyata setelah dia mengucapkannya justru sebaliknya, menampakkan amalan-amalan yang membatalkan la ilaha illallah, maka berarti tidak terlindung hanya sekedar melafadzkannya, darah dan hartanya. Fana'am barakallahu fikum. Artinya keterangan Al-Imam As-San'ani di sini mengingatkan kita harus lebih hati-hati di dalam menghukumi atau di dalam berbicara tentang seorang muslim. Fana'am barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil afiyah wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.